Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida Rohima dengan nomor induk mahasiswa 191430075, jurusan Asuransi Syariah semester 4 kelas C dari Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Selamat menyaksikan. Di video ini saya akan menjelaskan materi yang telah saya pelajari di mata kuliah Komunikasi Bisnis, yaitu tentang komunikasi penyeliaan, yang terdiri dari 1. Definisi komunikasi penyeliaan, yang kedua, tugas supervisor, yang ketiga, keahlian supervisor, yang keempat, 4 fungsi yang terlibat dalam komunikasi organisasi, yang kelima, komunikasi dalam organisasi, yang keenam, komunikasi formal dan non-formal, dan yang ketujuh, penerapan teknologi ke dalam komunikasi. Definisi supervisor atau komunikasi penyeliaan. Supervise atau supervisor dalam bahasa Indonesia disebut dengan penyelia, adalah jabatan dalam struktur perusahaan yang mempunyai kuasa atau wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya di bawah arahan jabatan atasannya. Jika dilihat dari bahasa Inggris, supervisor disebut dengan supervise, artinya mengawasi, mengarahkan. Jadi, jika dideskripsikan, supervisor adalah seseorang yang diberi wewenang atau memiliki jabatan untuk mengawasi, mengarahkan suatu tata cara yang mengendalikan pelaksanaan tata cara lainnya. Selanjutnya yaitu ada tugas-tugas supervisor yang terdiri dari 1 tugas pokok, yaitu 1. Memberikan perintah guna melaksanakan tugas, 2. Mengawasi tugas-tugas yang dilakukan karyawan, 3. Melatih para karyawan, 4. Memelihara hubungan baik antar karyawan dengan cara yang bijak. Yang kedua yaitu tugas pengawas dalam hubungannya dengan bawahan, yaitu 1. Melatih pekerja sehingga mampu untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kedua, mengembangkan sistem magang, pendelegasian tanggung jawab pada para bawahan. 3. Mentoleransi kesalahan yang dilakukan bawahan, namun dapat pula menunjukkan mana dan bagaimana yang benar. Selanjutnya, yang ketiga ada tugas pengawas dalam hubungannya dengan atasan. 1. Meminta daftar rekap absen dan kemudian membuat absen melalui continuous form guna aktivitas payroll. Kedua, melaporkan pekerjaan para bawahannya. 3. Meminta petunjuk guna menyelesaikan konflik yang ada atau meminta saran atas permasalahan yang terjadi. 4. Bertukar pendapat untuk kepentingan bersama organisasi perusahaan. Keempat, yaitu tugas pengawas dalam hubungannya dengan pekerjaan. 1. Merencanakan pekerjaan pada unit pekerja. 2. Mengontrol pekerjaan agar selesai tepat pada waktunya. 3. Menekankan ketelitian kerja pada karyawan agar dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya ada keahlian supervisor yang terdiri dari 1. Memiliki skill komunikasi, 2. Sebagai penyelesaian konflik, 3. Berjiwa kepemimpinan, 4. Manajemen waktu dan prioritas, 5. Keanekaragaman dan perbedaan generasi pada lingkungan kerja, dan yang keenam ada kemampuan problem solving. Selanjutnya ada 4 fungsi yang terlibat dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, ada fungsi informatif. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Yang kedua, ada fungsi regulatif, yaitu fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga, ada fungsi persuasif.
Artinya, dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, ada fungsi integratif. Artinya, setiap organisasi berusaha untuk menyediakan seluruh yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya ada komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Organisasi sendiri, unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya, dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Komunikasi organisasi serupa dengan komunikasi internal. Pengertian dari komunikasi internal adalah pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan dalam struktur lengkap yang khas, disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan sehingga pekerjaan dapat berjalan. Selanjutnya ada komunikasi formal dan informal. Pengertian dari komunikasi formal adalah proses komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifatnya instruktif berdasarkan struktur organisasi oleh pelaku yang berkomunikasi sebagai petugas organisasi dengan status masing-masing yang tujuannya menyampaikan pesan yang terkait dengan kepentingan dinas. Suatu komunikasi juga dapat dikatakan formal ketika komunikasi antara dua orang atau lebih yang ada pada suatu organisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dan struktur organisasi. Komunikasi formal juga dapat diartikan sebagai proses pencapaian pesan dengan memanfaatkan saluran-saluran formal yang tersedia dalam organisasi perkantoran. Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi formal. Yang pertama yaitu arus komunikasi ke bawah lebih banyak, yang kedua untuk kepentingan dinas, yang ketiga lebih banyak tertulis, yang keempat pesan berupa informasi lisan, yang kelima pihak terkait dengan jabatan dalam organisasi itu, yang keenam untuk kepentingan pribadi, pengurus maupun anggota organisasi. Selanjutnya ada komunikasi informal. Yang dimaksud dengan komunikasi informal adalah komunikasi antara orang yang ada dalam suatu organisasi, akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Fungsi komunikasi informal adalah untuk memelihara hubungan sosial persahabatan, kelompok informal, penyebaran komunikasi yang bersifat pribadi dan privat seperti isu, gosip, rumor. Tentang komunikasi informal sebaliknya tidak dilakukan berdasarkan informasi yang masih belum jelas, tidak akurat. Carilah sumber informasi yang dapat dipercaya. Selalu gunakan akal sehat dan bertindak berdasarkan pikiran yang positif. Komunikasi informal juga dapat dikatakan sebagai komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi berdasarkan kehendak pribadi tanpa memperhatikan posisi atau kedudukan mereka dalam organisasi. Informasi dalam komunikasi informasi biasanya timbul melalui rantai kerumunan di mana seseorang menerima informasi dan diteruskan kepada seseorang hingga informasi tersebut ke berbagai kalangan. Komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebut melibatkan 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi persuasif, yang kedua teknologi baru dalam tingkat komunikasi tradisional, yang ketiga teknologi baru saat ini terus mengalami perubahan, dan yang keempat dan akan berkembang dengan cepat secara berkelanjutan.
Selanjutnya ada penerapan teknologi ke dalam komunikasi. Dalam penerapannya, rencana strategis teknologi informasi akan senantiasa diselaraskan dengan rencana perusahaan merasa perlu untuk menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja untuk dapat mengetahui peran penting teknologi bagi perusahaan adalah dengan cara mengetahui keuntungan-keuntungannya, yaitu sebagai berikut. Mengubah proses manual menjadi otomatis, sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja, biasa untuk kertas, alat tulis, dan lain sebagainya. Dari materi yang telah saya paparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi penyeliaan adalah yang digunakan seorang penyelia atau supervisor untuk memberikan perintah atas arahan atasannya guna mencapai tujuan tertentu. Supervisor dalam organisasi perusahaan memiliki tugas tersendiri yang cukup penting demi kelancaran organisasi perusahaan. Tugas seorang supervisor berbeda-beda di setiap perusahaan maupun instansi yang memperkerjakannya. Namun, secara umum, supervisor mempunyai tugas utama, yaitu memonitoring suatu jalannya produksi agar berjalan dengan lancar dan terkendali. Supervisor harus bertanggung jawab dalam memastikan semua pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik, sehingga semua proses produksi berjalan lancar seperti monitoring produksi, pengawasan anak buah, melakukan instruksi kerja, bertanggung jawab keamanan, keselamatan, atau kesehatan yang terancam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi penyeliaan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll be chasing colors.